Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai tanda orang terpilih, yang diberi karomah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pandangan agama Islam, karomah adalah anugerah atau keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang saleh dan memiliki kedekatan luar biasa kepadanya. Karomah sering diidentifikasi sebagai kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh wali Allah, seperti kemampuan mengatasi hal-hal yang biasanya melampaui akal atau hukum alam. Namun tanda-tanda orang yang mendapatkan karomah tidak selalu terkait dengan manifestasi fisik atau mukjizat. Pastinya Anda mendengar istilah atau sebutan karomah. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa, yang sulit diterima oleh akal sehat, dan kemampuan manusia biasa. Ternyata seseorang yang diberi karomah oleh Tuhan, bisa kita lihat dari tanda atau ciri-cirinya. Lantas bagaimana tanda atau ciri-cirinya? Langsung saja kita akan membahasnya. Karomah merupakan suatu tanda keistimewaan dari Tuhan, yang diberikan kepada hambanya yang terpilih. Karomah adalah suatu bentuk keajaiban, atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang, sebagai bukti kebenaran agama. Tidak semua orang memiliki karomah, karena hanya orang terpilih saja, yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, dan diberikan langsung oleh Tuhan. Pada umumnya, karomah tersebut ada pada seorang waliullah. Namun ternyata, tidak semua orang bisa memastikan, apakah dirinya seorang waliullah, dan mempunyai karomah tersebut. Hanya saja tanda atau ciri-ciri itu, bisa kita lihat bersama-sama, jika seseorang memiliki atau diberi karomah, secara langsung oleh Sang Pencipta. Dan inilah beberapa tanda atau ciri-ciri orang terpilih, yang diberi karomah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanda yang pertama, adalah memiliki kesabaran yang tinggi. Tanda pertama orang terpilih yang memiliki karomah, adalah ia memiliki kesabaran dan kehalusan hati. Anda yang diberi karomah oleh Sang Pencipta, pasti memiliki kesabaran yang tinggi, dalam menghadapi cobaan, dan ujian hidup. Anda selalu mampu mengendalikan emosi, dan tidak mudah terpancing oleh amarah atau kebencian. Selain itu, Anda juga memiliki hati yang halus, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kesabaran dan kehalusan hati yang Anda miliki ini, menjadi bukti nyata, bahwa sebenarnya Anda telah diberi karomah, oleh Sang Pencipta. Anda yang memiliki tanda atau ciri ini, pasti belum menyadari sebelumnya. Jadi selalu tingkatkan ketakwaan Anda, agar cobaan atau ujian hidup yang Anda hadapi, bisa selalu dihadapi dan terselesaikan. Tanda yang kedua, tidak memiliki rasa dendam. Tanda selanjutnya orang yang memiliki karomah, adalah Anda tidak pernah memiliki dendam, yang terpendam dalam hati. Baik yang ada di dalam diri Anda, akan senantiasa memaafkan setiap kesalahan orang lain. Walaupun Anda tersakiti, Anda akan selalu memaafkan seseorang, yang berbuat kesalahan kepada Anda. Anda sadar, bahwa menaruh dendam adalah sifat, yang sangat tidak baik. Karena seseorang yang memendam dendam, hanya akan merusak kejernihan hatinya. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk yang positif. Tanda selanjutnya orang yang memiliki karomah, adalah Anda akan selalu mendapat petunjuk langsung, dari Sang Pencipta. Anda yang memiliki karomah, pasti dapat menerima wahyu, atau firman Allah secara langsung. Baik melalui mimpi, atau melalui pengalaman spiritual lainnya. Misalnya Anda pernah mengalami mimpi, yang memberikan gambaran tentang masa depan, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang Anda miliki. Terkadang, Anda juga mendengar suara dari Sang Pencipta, yang isinya adalah sebuah petunjuk, atau informasi penting lainnya. Petunjuk langsung ini, merupakan salah satu tanda yang nyata, bahwa Anda telah diberi karomah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Yang keempat, menjadi orang berpengaruh. Tanda selanjutnya orang yang memiliki karomah, adalah Anda menjadi orang yang sangat berpengaruh, dalam lingkungan Anda. Orang yang diberi karomah, seringkali dikenal oleh banyak orang,
karena keistimewaannya. Anda memiliki reputasi yang baik, dan dihormati oleh masyarakat, karena kebaikan dan keistimewaan yang Anda miliki. Anda menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengaruh positif ini membuat Anda dikenal dan dihormati oleh banyak orang karena kebaikan yang telah Anda buat. Keistimewaan ini merupakan salah satu tanda yang jelas bahwa Anda telah diberi karomah oleh Tuhan. Yang kelima, mengalami kejadian di luar nalar. Tanda selanjutnya orang yang memiliki karomah adalah Anda sering mengalami kejadian yang di luar nalar manusia. Dalam hal ini, Anda akan bisa melakukan hal-hal yang dianggap tidak mungkin oleh manusia biasa. Misalnya Anda dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib. Anda mampu mendengar suara-suara baik, hingga Anda bisa memahami pesan yang disampaikan oleh makhluk tersebut. Terkadang Anda juga memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang masa depan. Kejadian-kejadian yang di luar nalar seperti ini menjadi bukti nyata bahwa sebenarnya Anda telah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memiliki kemampuan penyembuhan. Tanda selanjutnya orang yang memiliki karomah adalah Anda memiliki kemampuan penyembuhan atau bisa menyembuhkan orang lain. Anda bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan sentuhan ataupun doa. Mungkin hal ini sangatlah mustahil, karena kebanyakan orang jarang yang bisa percaya dengan hal ini. Namun orang yang diberi karomah pasti bisa menyembuhkan penyakit fisik dan mental hanya dengan kekuatan doa atau sentuhan tangan. Anda mampu menghilangkan rasa sakit dan bisa menyembuhkan luka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logika ilmiah. Penyembuhan yang ajaib ini bisa menjadi salah satu tanda yang jelas bahwa sebenarnya Anda telah diberi karomah oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Yang ketujuh, memiliki mukjizat. Tanda selanjutnya orang yang memiliki karomah adalah Anda mampu mempunyai mukjizat yang diberikan secara langsung sebagai bukti kekuasaan Tuhan. Anda dapat melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh manusia biasa. Contohnya Anda bisa mengubah air biasa menjadi bahan bakar. Misalnya pada suatu hari, Anda sedang berkendara ke suatu tempat, namun belum sampai di lokasi, bahan bakar dari kendaraan Anda pun habis. Hingga kendaraan tersebut mati di waktu yang genting. Kemudian Anda memasukkan air ke dalam tangki kendaraan Anda. Namun anehnya, kendaraan Anda pun bisa nyala, hingga Anda akhirnya bisa melanjutkan perjalanan Anda sampai ke tujuan. Kemampuan ini merupakan salah satu tanda yang kuat bahwa sebenarnya Anda telah diberi karomah aroma oleh Tuhan. Tanda selanjutnya adalah memiliki ketakwaan yang tinggi. Orang yang diberi karomah biasanya memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Mereka menjalani hidup dengan penuh ketundukan kepada perintah dan larangan Allah. Segala perbuatannya selalu diiringi dengan niat yang tulus ikhlas, hanya untuk mencari keridaan Allah. Orang ini memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebesaran Tuhan, dan kehidupannya senantiasa dilandasi dengan zikir dan ibadah yang khusyuk. Orang yang diberi karomah juga seringkali memilih hidup sederhana, jauh dari keinginan duniawi yang berlebihan. Zuhud tidak berarti meninggalkan dunia, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Mereka fokus pada kehidupan akhirat dan memandang harta, kedudukan, atau kemewahan dunia sebagai sesuatu yang fana dan sementara. Sikap zuhud ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan ketergantungan total hanya kepada Allah. Tanda selanjutnya adalah memiliki kekuatan spiritual dan dihormati oleh masyarakat. Orang yang terpilih seringkali diberikan ujian hidup yang berat, namun mereka mampu menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan adalah bukti dari kedalaman spiritual yang mereka miliki. Mereka mampu mengatasi berbagai kesulitan tanpa mengeluh atau merasa putus asa, bahkan menganggap ujian sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Kesabaran ini seringkali menjadi sumber kekuatan bagi orang lain.
Walaupun tidak selalu, beberapa orang yang diberi karomah juga menunjukkan kemampuan mengatasi hal-hal yang tidak biasa. Misalnya, mampu menyembuhkan orang sakit, mengetahui hal-hal gaib, atau melakukan tindakan yang secara logika manusia dianggap mustahil. Namun, penting untuk diingat bahwa kemampuan ini adalah atas izin dan kehendak Allah semata, bukan karena kekuatan pribadi orang tersebut. Orang yang memiliki karomah biasanya akan dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka tidak pernah meminta penghormatan tersebut. Kebijaksanaan, kerendahan hati, serta kasih sayang yang mereka tunjukkan membuat orang lain tertarik kepada mereka. Mereka menjadi panutan karena akhlak yang baik, dan perilaku yang mencerminkan kedekatan mereka kepada Allah. Tanda yang selanjutnya adalah doanya mudah dikabulkan. Tanda lain dari orang yang memiliki karomah adalah doanya sering dikabulkan oleh Allah. Hal ini terjadi karena kedekatan spiritualnya dengan Allah, serta keikhlasannya dalam berdoa. Banyak orang yang datang kepada mereka untuk meminta nasihat atau didoakan, dan seringkali doa-doa tersebut membawa hasil yang nyata. Orang yang diberi karomah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Mereka selalu merasa dekat dengannya dalam setiap situasi, baik dalam suka maupun duka. Kedekatan ini tercermin dari ketenangan batin, kebersyukuran dalam hidup, dan keikhlasan dalam beramal. Mereka merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah, dan mereka selalu ridha terhadap segala ketetapannya. Dan tanda yang terakhir adalah kemampuan mengatasi hal-hal yang luar biasa. Orang yang diberi karomah cenderung memiliki kemampuan memimpin secara alami. Mereka tidak mencari kekuasaan, tetapi orang-orang di sekitarnya dengan sendirinya mengikuti nasihat dan arahan mereka. Kepemimpinan ini bukan karena posisi atau jabatan, melainkan karena kebijaksanaan dan akhlak mulia yang mereka miliki. Walaupun tidak selalu, beberapa orang yang diberi karomah juga menunjukkan kemampuan mengatasi hal-hal yang tidak biasa. Misalnya, mampu menyembuhkan orang sakit, mengetahui hal-hal gaib, atau melakukan tindakan yang secara logika manusia dianggap mustahil. Namun, penting untuk diingat bahwa kemampuan ini adalah atas izin dan kehendak Allah semata, bukan karena kekuatan pribadi orang tersebut. Dan itulah beberapa tanda-tanda orang terpilih yang memiliki karomah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Perlu diingat bahwa karomah bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta, agar kita selalu mendapat perlindungan dan terhindar dari segala para bahaya. Sebagian ulama menganggap karomah sebagai sesuatu yang nyata dan bagian dari kehendak Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Nawawi dan Ibn Taimiyah menyetujui adanya karomah dan menganggapnya sebagai salah satu tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah. Karomah juga disebutkan dalam beberapa hadis dan kisah-kisah para sahabat serta wali yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam kisah hidup Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada kisah tentang karomah beliau ketika memperingatkan pasukan muslim dari jarak jauh. Saat itu, Umar yang sedang di Madinah melihat pasukan muslim yang berada di Persia dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang ada di depan mereka. Meskipun ini terjadi dari jarak yang jauh, peringatan Umar sampai dan menyelamatkan pasukan tersebut. Karomah merupakan tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Orang-orang yang diberi karomah bukanlah orang biasa, melainkan mereka yang memiliki keimanan dan keikhlasan luar biasa dalam mengabdikan diri kepada Allah. Meskipun tidak semua orang dapat melihat tanda-tanda ini secara langsung, sikap hidup mereka yang sederhana, penuh kebijaksanaan, dan jauh dari keinginan duniawi mencerminkan tingginya tingkat spiritual yang mereka miliki. Karomah bukanlah sesuatu yang dicari, tetapi adalah pemberian dari Allah sebagai bentuk penghormatan kepada hambanya yang bertakwa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semua. Dukung terus channel ini agar terus berkembang, dengan cara like dan subscribe channel ini. Jika panjenengan memiliki pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Karena pasti, komentar panjenengan akan kami baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.